Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wal 'aqibatu muttaqin wala udwana illa 'alal zalimin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa qarabatihi ajma'in wa ba'du. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah kita telah melaksanakan salat subuh berjamaah. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menetapkan keimanan dan keislaman kita untuk selalu tetap kita menjalankan ibadah dengan sebaik-baiknya, untuk menghabiskan usia umur hidup kita ini untuk tetap selalu beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan semoga, dan ini sudah ditetapkan dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, langkah-langkah kita mulai dari rumah kita menuju masjid yang kita cintai ini, Masjid Jabal Ar-Rahmah, dan juga nanti pulangnya kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan tentunya langkah kanan kita akan mengangkat kita satu derajat, dan langkah kiri kita akan mengurangi satu kesalahan kita, insya Allah, sesuai dengan hadis Rasulullah SAW. Baik, untuk yang kesekian kalinya ini saya sebagai URC, Ustadz Reaksi Cepat, artinya menggantikanlah posisi pada saat saya juga kaget juga tadi malam itu. Lagi enak-enak dia sedang baca-baca, tiba-tiba ada dibel oleh ketua DKM. Tapi ya mudah-mudahan ini juga artinya tidak mengurangi ya pertemuan kita pada pagi hari ini. Semoga pertemuan pada pagi hari ini Allah senantiasa memberikan keberkahan kita diberikan pemahaman sesuai dengan pemahaman dari Allah Subhanahu wa taala dan juga oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baiklah, marilah kita buka dengan sama-sama kita membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Masih meneruskan pada waktu yang lalu tentang bab yang ketiga, yaitu syurutus sholati, syarat-syarat sholat yang kita laksanakan. Dan kitab kali ini yang kita bahas adalah kitab At-Taj Al-Jami'u lil Usul fi Ahaditsir Rasul, karya Asy-Syaikh Mansur Ali Nasif. Sebenarnya banyak kitab-kitab tentang ibadah, tentang fikih, tentang tafsir, banyak sekali. Di antara yang kemarin juga disebut misalnya Al-Fiqhu fil Madhahibil Arba'ah, ya fikih dalam 4 mazhab, dan juga ada Al-Fiqhul Islami, juga ada kitab fikih yang karangan Wahbah Zuhaili, dan juga banyak sekali. Tapi pada kesempatan kali ini kebetulan saya miliki kitab ini, At-Taj, ya, kita bahas kitab ini. Jadi kita juga membahas kitab-kitab yang lain insya Allah, ya, supaya kita mendapatkan pemahaman yang banyak, sehingga ketika kita mendapatkan pemahaman yang banyak, lalu kita bisa, artinya ada semacam lapang dada di antara kita dalam menyikapi perbedaan-perbedaan atau ikhtilaf yang ada di kita, ya, ada yang ada di dalam pada saat pelaksanaan ibadah. Baiklah, pada waktu yang lalu judul tentang syurutus shalah itu adalah terkait dengan al-aqlu, ya, akal, dan al-bulugh, baligh atau sampai dewasa. Kita sudah bahas pada waktu yang lalu, ya. Ya, berkaitan dengan masalah al-bulugh, al-aqlu atau anak, atau yang syarat yang pertama adalah berakal. Artinya orang yang berakal lah yang wajib dibebani, ya, perintah dan larangan. Juga al-bulugh sampai pada usia balik, itu anak wajib dibebani oleh perintah dan larangan. Oleh karena itulah ketika pada saat anak kecil yang belum balik, ya, tapi tetap saja pada usia dia sudah mumayyiz, usia 7 tahun, ada hadis, ya, secara khusus pada waktu itu saya sudah sampaikan, diperintahkan untuk melaksanakan sholat.
diperintahkan untuk melaksanakan sholat ketika usia 7 tahun. Atau ketika dia sudah mumayyiz. Mumayyiz itu artinya sudah bisa membedakan mana yang baik, mana yang buruk. Tapi kalau lebih kecil daripada itu, kadang ya itu kan namanya itu anak kecil ya. Itu ya kalau dibawa ke musola atau ke masjid harus ada yang menjaganya. Harus ada yang ya memeliharanya, jangan sampai kemudian ya lari ke sana lari ke sini ya. Ya khawatir itu dapat melangkai ya anak-anak ada orang-orang yang lagi sholat ya. Oleh karena itu, tapi bagaimanapun juga itulah sewajarnya anak kecil ya. Karena Rasulullah SAW sendiri juga pada saat beliau berada di suatu tempat duduk gitu ya, bersila. Kemudian di depannya ada anak gitu. Itu Rasulullah tidak berani itu untuk menselonjorkan kakinya di depan anak itu. Begitu luar biasanya Rasulullah SAW itu menghormati seorang anak kecil ya. Begitu pula juga pada saat beliau sedang sholat, imam misalnya. Bukan berarti begitu Pak, Pak Warno. Nggak apa-apa silakan Pak, selonjor santai silakan Pak. Begitu saya ngomong begitu takutnya nggak masalah Pak. Karena nggak ada anak kecil Pak. Ya, artinya betapa Rasulullah SAW juga itu dalam rangka pembinaan dan juga pelatihan kepada anak-anak agar dia juga cinta terhadap ibadah, cinta terhadap sholat. Ya, Ali bin Abi Thalib ketika pada saat masih kecil, ketika usianya sekitar 9 tahunan sampai 13 tahunan, beliau itu banyak tinggal di rumahnya Nabi Muhammad dan Siti Khadijah. Pada saat ketika Nabi Muhammad dan Siti Khadijah melakukan sholat, itu juga sama, Ali ikut gitu. Nah, ketika pada suatu saat dia sudah mulai paham, dia kemudian berbicara kepada Nabi Muhammad, ingin masuk Islam. Itu pun juga Nabi Muhammad SAW tidak lantas mentang-mentang itu anak pengen masuk Islam, ya udah masuk Islam aja, tidak. Tapi disuruh untuk izin terlebih dahulu kepada ayahnya, yaitu Abu Thalib. Nah, ini juga menandakan bagaimana Rasulullah SAW juga memperhatikan itu. Terhadap imam itu pun juga sama. Imam juga harus memperhatikan makmumnya. Ini juga sama ya. Imam juga harus memperhatikan makmumnya. Ini kejadian juga ya. Suatu ketika ya imam itu membacanya mungkin cukup panjang suratnya gitu ya, sehingga tidak memperhatikan makmumnya. Ini juga ketika ada nanti di antara makmumnya itu kan pasti ada kesibukan. Di antara makmumnya ada yang sudah usianya sudah lanjut, yang sudah berdiri lama kurang kuat. Nah, itu pernah juga terjadi di masa Rasulullah SAW ya, seorang dari jamaah atau makmum yang komplain kepada Nabi Muhammad SAW. Lalu Nabi Muhammad memarahi atau mengatakan dengan tegas, harus imam itu memperhatikan makmumnya. Hanya saja kecuali kalau ini misalnya makmumnya sudah rawatib ya, makmumnya sudah orangnya ini aja. Kalau saya lihat sih di Masjid Jabal Rahmah ini orang jamaahnya, insya Allah sih ya ini aja, insya Allah ya ini aja. Tapi ini sudah luar biasa. Kalau dibanding dengan masjid-masjid lain ini Jabal Rahmah luar biasa makmurnya untuk meramaikan masjid ini. Saya kira itu nggak masalah. Apalagi kalau di sholat subuh, itu Rasulullah SAW itu sendiri juga beliau kalau jamaah menjadi imam di sholat subuh senantiasa menggunakan ayat-ayat yang panjang di sholat subuh. Nah itu. Baik, kembali langsung kita masuki pada syarat yang kedua, yaitu at-toharatu, bersuci atau suci. At-toharatu itu suci ya. Ai min syurutis sholati wal muradu biha taharatul badani minal hadatsaini wa minan najasati wa taharatul libasi wal makani minan najasi. Jadi yang dimaksud dengan taharah atau suci ini termasuk syarat sah salat ya. Syarat sah salat. Yang dimaksud adalah bersuci dari badan, suci dari dua hadas, baik hadas kecil maupun hadas besar. Saya kira Bapak-bapak udah tahu ini. Kita hanya ingin melihat
dalil atau baik dari Al-Quran, dalil atau bukti dari Al-Quran maupun Al-Hadis mengenai at-taharah. Wa minan najasah, dan juga bersuci atau suci dari najis, ya. Suci dari najis ini najis ya yang dibagi oleh para ulama fikih. Ada najis, ada 3 ya, najis mughalladah, najis mukhaffafah, najis mutawassithah. Nah, ini juga cara menyikapi najis-najis ini pun juga berbeda-beda. Para ulama berbeda pendapat tentang itu. Dan juga suci dari pakaian. Suci dari pakaian juga itu sama juga ya. Wa taharatul libasi wal makani, dan juga suci dari tempat sholatnya. Ya, dari najis. Ini yang dimaksudkan. Ini keterangan daripada judul. Masuk pada sebuah hadis Rasulullah SAW, ani bani Umar radhiyallahu anhuma, ani Nabi SAW, dari Ibnu Umar, Allah meridhoi keduanya, yaitu meridhoi Ibnu Umar, juga meridhoi ayahnya Umar bin Khattab. Qala, dari Nabi Muhammad SAW bersabda, la yaqbalullahu salata bighairi tuhurin. Allah tidak akan menerima sholat seseorang yang tanpa dalam keadaan suci, tuhurin. Di dalam hadis lain dikatakan, wa fi riwayatin la yaqbalullaha sholata ahadikum idza ahdatsa hatta yatawaddaa. Wa sabaqa syarhuhuma fit taharati. Tentang ada hadis lain atau riwayat lain yang mengatakan Allah tidak akan menerima sholat salah seorang di antara kamu apabila dia dalam keadaan berhadas sampai dia berwudu. Di sini berarti terkait dengan hadas kecil, ya, bukan hadas besar. Kalau hadas besar berbeda, ya. Kalau hadas besar dia harus mandi, ya, dia harus mandi. Baik, wala sodaqatan min hululin, dan tidak diterima sedekahnya kecuali sedekah dari menipu atau dari melakukan sedekah yang uangnya itu dihasilkan dari hulul. Hulul itu artinya ya curang, menipu, korupsi dan sebagainya. Hululin. Rawahul khamsatu illal Bukhariyah. Diriwayatkan imam yang 5 kecuali Imam Bukhari, dia tidak meriwayatkannya. Berarti ya Muslim, Abu Daud, Nasai, Tirmizi, Ibnu Majah. Ini hadis-hadis sahih ya, yang disebut dengan terkenal kalau dari segi periwayatan disebut dengan hadis ahad. Hadis ahad itu hadis yang diriwayatkan oleh oleh satu orang atau lebih ya, oleh satu orang atau lebih ya. Dan tidak mencapai kapasitas mutawatir. Baik, kita lanjutkan lagi ke hadis berikutnya terkait dengan taharah. An Aliin radhiyallahu anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Ali radhiyallahu anhu dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam qala, miftahus sholati at-tahuru. Kunci salat itu adalah suci. At-tahuru. Ya. Bidhammi at-taharatu, ya, bisa at-tuhuru, bisa juga at-taharatu. Dengan dhammah semuanya, at-tuhuru maknanya adalah bersuci, at-taharatu. Fakama la yumkinu lil insani ayyadkhula daron illa bil miftah. Dia diibaratkan bagaikan kunci, itu seperti seseorang yang ingin memasuki sebuah rumah, maka dia harus menggunakan kunci. Begitu pula sholat. Ya, kalau ingin sholat, ya harus bersuci. Maka ini menjadikan syarat. Kadzalika la yumkinuhu ad-dukhulu fis sholati illa bit-taharati. Begitu pula dalam sholat, tidak boleh masuk ke dalam sholat atau melakukan sholat kecuali dengan suci. Wa hadza wa ma qablahu sharihani fi syartiyatit taharati lis shalah.
Jadi dua hadis ini jelas ya, memberikan satu keterangan tentang bersuci di dalam sholat, bersuci sebelum melaksanakan sholat. Nah, selanjutnya, wa tahrimuha at-takbir, sedangkan tahrim itu dari kata harroma, ya, harroma yuharrimu, tahrim, yaitu melarang bisa juga. Harroma itu mengharamkan bisa juga. Ya, dan mengharamkannya di dalam sholat, maksudnya takbiratul ihram. Mengapa disebut ihram atau takbiratul ihram? Takbir yang mengharamkan seseorang untuk melakukan perbuatan-perbuatan selain daripada perbuatan sholat. Nah, itu tahrim. Ya, kayak Mekah disebut Masjidil Haram, bukan masjid yang haram, tetapi masjid yang suci. Haram itu bermakna juga suci. Ya, tahrimuha, jadi pengharamannya, batasnya, ketika orang itu dalam posisi perbuatan biasa dengan perbuatan sholat, itu adalah takbiratul ihram. Di dalam hadis disebutkan terkait dengan niat, ya, kemarin waktu itu sudah kita bahas ya, bahwa an-niyatu muqtarinatun bit takbir. Niat itu bersamaan dekat sekali dengan takbir. Nah, di sini para imam berbeda pendapat. Ada yang mengatakan niat itu sebelum takbiratul ihram, ada yang mengatakan niat itu adalah pada saat takbiratul ihram, itu sudah niat. Di situ kita masukkan niat. Ya, ada yang mengatakan gitu, ya, tahrim. Jadi mulai dari Allahu Akbar, di situ masuk niat. Ada juga ya, dengan takbiratul ihram itu sudah masuk niat di situ. Ya. Karena takbiratul ihram itulah yang membatasinya. Sama dengan ketika pergi haji atau umroh, ada istilah ihram. Ya kan? Ihram kan? Mandi sunnah dulu, setelah itu kita pakai pakaian bersih dan sebagainya. Bagiannya pakaian ihram bagi yang ya laki-laki juga yang perempuan, ya. Setelah itu baru kita niat ihram, ya kan? Labbaik Allahumma umratan, atau aku penuhi panggilanmu ya Allah untuk melakukan umrah. Yang disebut dengan niat ihram. Di situ ihram itu adalah niat di situ. Di saat itulah kita sudah masuk dalam posisi ibadah haji, maka masuk pula di situ larangan-larangan ketika melakukan ibadah haji atau ketika melakukan ibadah umroh. Sudah terkena larangan-larangan di situ. Kalau sudah niat gitu, nawaitu, ya misalnya ya, nawaitul hajja wal umrata lillah, misalnya. Aku niat haji dan umroh karena Allah Ta'ala. Nah, itu disebut dengan ihram. Nah, artinya pengharaman, mengharamkan dirinya untuk perbuatan yang biasa masuk ke dalam perbuatan ibadah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ini disebut dengan tahrim, ya, mengharamkan dirinya untuk perbuatan-perbuatan biasa. Jadi takbiratul ihram fiha, di dalam takbiratul ihram fiha yahrumu alal musalli maka halalan lahu qablaha kal akli wasyurbi wal amali wa nahwiha. Ya, di dalam takbiratul ihram itu masuk ya di sini ya semuanya yang diharamkan bagi orang yang sholat, yang tadinya halal dilakukan ya sebelumnya, seperti contohnya makan, minum, ya, terus kemudian melakukan gerakan, ya, atau kegiatan gerakan-gerakan di luar sholat, wal amal wa nahwiya, dan yang lain-lainnya. Itu disebut dengan tahrim, yaitu at-takbir. Wa tahliluha at-taslim, sedangkan menghalalkannya, artinya kita lepas dari perbuatan ibadah itu ketika kita sudah mengucapkan salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam yang pertama, ulama sepakat, itu ada sebagian mengatakan, ya, ulama sepakat bahwa itu rukun
salat. Salam yang pertama. Salam yang kedua itu sudah sunnah hukumnya. Oleh karena itu ketika kita mengucapkan salam, ya, ketika sudah mengucapkan assalamualaikum, berarti pada saat itu ketika kita batal atau kita berhadas, ya berarti kita tidak mengulangi lagi sholat itu. Artinya sudah tuntas kita menunaikan sholat itu. Nah, ini assalam, ya. Wa tahliluha at-taslim, ya. Nah, ini terkait dengan salam saja ini ulama berbeda pendapat. Kapan selesainya itu dianggap? Apa pas as-salah, apa pas assalamu, apa pas assalamualaikum? Nah, ulama ya berbeda pendapat tentang itu. Nah, tapi sepakat ketika mengatakan assalamu alaikum, pas kum itu sudah selesai. Dianggap sudah selesai. Assalamu alaikum itu dianggap selesai. Warahmatullahi wabarakatuh itu tambahan katanya. Ada yang mengatakan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh tambahan. Ya, artinya dianggap selesai. Karena di sini maknanya at-taslim 5 ya. Fabi taslimi al-musalla yahillu lahu ma kana haraman alaihi fis shalah. Dengan salam itulah maka yang tadinya diharamkan melakukan perbuatan selain daripada perbuatan salat saat itu halal, ya. Halal melakukan perbuatan yang lainnya. Baik. Ini masih terkait dengan taharah tapi di dalam hadis disebutkan yang lainnya. Ya, biasa terkait dengan hal-hal yang lain. Ini juga dalam rangka juga penyempurnaan supaya kita memahami itu semua. Rawahu Abu Dawud wa Tirmidzi wal Hakim wa sahahahu. Sekarang hadis yang lainnya an Asma'a radhiyallahu anha qalat ja'at imra'atun ilan nabiyyi sallallahu alaihi wasallam faqalat ihdana. Seorang wanita datang kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini terkait ibu-ibu nih dan wanita ya. Faqalat, wanita itu kemudian berkata atau bertanya di sini. Ihdana yusibu thawbaha min damil haidati. Salah seorang di antara kami ya terkena bajunya itu atau pakaiannya dari terkena darah haid. Kaifa tasna'u bihi? Ya. Bagaimana atau apa yang dilakukan oleh seorang wanita tersebut? Qala tahuttuhu thumma taqrusuhu bil ma'i thumma tandahuhu thumma tusalli fihi. Tahuttuhu dikerik katanya, kerik, gosok dikerik. Thumma taqrusuhu bil ma', setelah itu diguyur air. Ya. Kucurkan air di atasnya. Yang ketiga, tsumma tandahuhu, kemudian dikasih lagi, dicipratkan dengan air lagi sekali. Jadi ada 3 hal melakukannya. Tsumma tusalli fihi. Kemudian sholatlah perempuan itu dengan memakai pakaian itu. Ini menurut hadis ya. Nah, penjelasannya sabaqa fit taharati, ini sudah dibahas dalam pembahasan tentang bersuci. Secara khusus ya, ini hanya secara, ini toharoh hanya dibahas sekilas karena berkaitan dengan syarat sahnya sholat. Tapi nanti kalau ada pertanyaan itu bisa nanti kita lihat ada di dalam toharoh. Bab toharoh itu panjang sekali. Dulu sudah juga dibahas oleh Ustadz Ali, ya, Ali Rahmat. Baik, itulah cara membersihkan bagi para ibu-ibu ya. Kalau misalnya bajunya itu terkena dengan darah haid gitu ya, caranya ya dikerik, digosok, kemudian dikucurkan air, lalu kemudian setelah selesai ya, kalau dilihat dari kasat mata ya sudah ada 3 halnya, baik itu warnanya, rasanya maupun baunya. Kalau 3 hal itu sudah tidak ada, sekalipun masih ada kelihatan merah-merah ya walaupun misalnya kuning-kuning kan sudah dihapus tuh, karena kalau darah itu ya, apalagi kalau darahnya itu misalnya sudah lama mengering begitu ya, itu kan, nah itu sudah dianggap bisa baju itu digunakan. Inilah kemudahan bagi kita, alhamdulillah kemudahan bagi kita
ketika kita bersuci cukup dengan dikasih air. Berbeda dengan di zaman dulu sebelum umat kita, syar'um man qablana, syara' ya, atau syariat sebelum Nabi Muhammad SAW. Di zaman Nabi Musa, ketika seseorang itu bajunya, pakaiannya terkena najis, maka dirobek, ya dirobek, dipotong. Begitu, itu sangat sulit, itu sangat susah. Makanya di zaman Nabi Muhammad SAW, umat Nabi Muhammad SAW itu, ya itu apa? Dijadikan air sebagai bersuci. Ya. Rasulullah pernah mengatakan, "Fuddiltu alal anbiya'i bisittatin." Kan? Di antaranya adalah ju'ilal ma'u tahuran, ya, atau ju'ilal ardu, ya, tahuran wa masjidan. Dijadikan tanah, yaitu sebagai tempat sujud atau tempat untuk melakukan sholat, dan dijadikan untuk juga bersuci. Coba ya, jadi artinya debu juga bisa dipakai untuk bersuci. Seandainya kita tidak menjumpai air, atau seandainya seseorang itu tidak boleh terkena air, maka boleh diganti dengan at-tayammum atau dengan tayamum. Itu pun juga ada ya dalam firman Allah Subhanahu wa taala. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya, hanya saja memang ini hanya untuk pengganti ya. Maka niatnya pun kan nawaitu tayammuma listibahatis sholati. Aku niat bertayamum untuk kebolehan melakukan sholat. Karena tayamum itu sendiri kan hanya mengganti. Nah, kalau ada jadi ada perbedaan juga para ulama ya. Ketika ada dijumpai air bagaimana misalnya kan. Ada yang mengatakan batal mengulangi sholatnya lagi. Ada juga yang mengatakan bahwa sholatnya tetap sah pada saat itu. Baik, kita lanjutkan. Hadis berikutnya ya, ini terkait juga masalah kaitannya dengan pada saat kalau kita sedang sholat terus kemudian ada najis atau ada kotoran. An Abi Sa'idin radhiyallahu anhu qala bainama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli bi ashabihi idh khala'a fawadha na'laihi fawadha'ahuma ayyasarihi falamma ra'a dzalikal qaum alqauni alihim falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salatahu qala. Jadi sewaktu Rasulullah SAW sholat berjamaah dengan para sahabatnya, beliau jadi imam, ya tiba-tiba ya Rasulullah SAW melepaskan dua sendalnya, diletakkan di sebelah kirinya. Fihi annal amalal qalil urfan la yubtilus sholat. Di dalam hadis ini, di mana Rasulullah SAW melepaskan kedua sendalnya dan diletakkan di sebelah kiri. Nah, di sini ada dalil ya bahwa melakukan perbuatan yang kecil dalam sholat urfan la yubtilu sholat, dan itu sudah menjadi suatu kebiasaan atau adat ya, kebiasaan urfan ya. La yubtilu sholat, itu tidak membatalkan sholat. Ini juga masalah gerak juga perbedaan pendapat juga para ulama ya. Wa idza ulima najasatun wa idza alima najasatan fi malbusi wajaba naz'ahu wa sahhat sholatu. Nah, oleh karena itu orang yang sedang sholat kemudian tiba-tiba dia menjumpai di pakaiannya ada najis, maka dia harus melepaskan bajunya lalu meneruskan. Kalau misalnya ya tidak membuka aurat ya. Kalau tidak membuka aurat, karena kalau membuka aurat batal sholatnya. Misalnya dia pakai pakaian dalam atau kemudian bajunya atau jubahnya yang kena, maka di sini dikatakan dilepas bajunya dan sah sholatnya yang dia lakukan. Jadi gitu. Misalnya ini kena najis gitu ya, langsung dibuka, langsung taruh, langsung meneruskan sholat yang dia lakukan. Nah, di sini ini berdasarkan dalil Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keadaan beliau sholat, beliau melepaskan kedua sandalnya dan diletakkan di sebelah kiri, gitu, ya. Nah, falamma ra'a dzalikal qaumu alqauni alahum. Ketika
para makmum atau jamaah makmum Nabi Muhammad SAW melihat perbuatan itu yang dilakukan oleh Nabi, mereka ramai-ramai pun juga melepasin sendalnya. Ini kan lucu juga ya, namanya sahabat ya. Begitu taatnya kepada Nabi, apapun yang dilakukan oleh Nabi, ya dia ikutin gitu ya. Nah ini ya, ittiba ya, mengikuti. Nah ini kemudian falamma qada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat tahu. Setelah selesai melakukan salat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu, qala, mereka bertanya kepada Nabi bertanya kepada para sahabat, "Ma hamalakum ala ilqaikum ni'alakum?" Apa yang membawa kamu itu, mengapa kok melepaskan sendal-sendal kamu semua itu, ngapain gitu. Qalu, mereka pun menjawab, Ra'aina ka alqaitana alaika fa alqaina ni'alana. Kami melihat engkau melepaskan sendal engkau. Ya kami mengikuti apa yang engkau lakukan ya Rasulullah. Faqala, lalu Nabi kemudian menjelaskan, Inna Jibrila alaihi salamu atani fa akhbarani anna fiha qadaran au adan. Ya, ini malaikat Jibril turun, ini para sahabat gak tahu, ya. Nah, jadi tiba-tiba pada saat Nabi sedang sholat mengimami itu, Jibril ngasih tahu kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dia sedang imam tuh, ngasih tahu, ya, datang dan ngasih tahu kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa di sendalnya itu, di kedua sendalnya itu ada kotoran atau najis. Waqala, lalu Rasulullah SAW bersabda, Idza ja'ahadukum ilal masjid falyanzur fa in ra'a fi na'lai qadaran au adan falyamsahhu falyusalli fihi ma. Lalu Rasulullah SAW bersabda, apabila salah seorang di antara kalian datang ke masjid, lihatlah, ya, falyanzur, ya, lihatlah kedua sendalnya, ya. Jika salah seorang di antara kalian itu melihat di kedua sendalnya ada kotoran atau najis, maka digosokkanlah di atas tanah, fal yamsahu, atau dibersihkan, wal yusolli fihima, dan sholatlah dengan menggunakan sendal itu. Jadi ini sholatnya Rasulullah dengan sholat zaman kita ini beda, ya. Ternyata Rasulullah dengan para sahabat kala itu sholat dalam keadaan menggunakan terompahnya atau sendalnya atau sepatunya, ya, pada saat itu. Nah ini, di sini ada penjelasannya. Wa fi riwayatin fa in ra'a fihima khobatan, atau ini hadis yang lainnya senada dengan itu tapi beda redaksinya. Maka jika seorang makmum melihat di kedua sendalnya ada najis, khobath, itu persamaan dari kata najasan, najis. Wal adha, kotoran, al mustaqdir walau tahiran. Jadi adha itu kotoran yang menempel di kedua sendal atau menempel di baju kita, sekalipun baju kita itu suci, ya. Suci, ya. Kadang kalau ketempelan kotoran itu dianggapnya walau tahiran, ya. Wal khabathu dhahirun fin najasi fadzalika na'nu bil ardi yatruhu bima fi walau najasan. Nah, oleh karena itu untuk membersihkan najis yang ada di sendal itu cukup boleh digosokkan di atas tanah. Maka itu sudah membersihkan atau menghilangkan dari najis itu. Nah, ini disebutkan di situ. Idza zala fi ra'yil aini ratban aw yabisan. Ya, tetapi syaratnya dia harus kelihatan dengan mata kepala, ya, baik secara basah ataupun kering, itu sudah hilang, ya, sudah hilang. Gosok lagi, walaupun tidak pakai air ini tidak pakai air nih, ya, ini pakai tanah. Nah ini perbedaan para ulama. Wabihi qala al-Auza'i wa Abu Thawr wal Hanafiyah wa Ishaq, ya, wa huwa riwayatul Syafi'i wa Ahmad, ya. Ini beda nih, ya. Inilah pendapatnya Imam Auza'i, Imam Abu Thawr, mazhab Hanafiyah, dan juga Ishaq. Jadi cukup dengan menggosokkan di atas tanah, ya, maka kalau dilihat secara kasat mata
baik basah maupun keringnya itu sudah hilang, dianggap sendal itu sudah bisa dipakai untuk melakukan sholat. Atau pakaian itu bisa dipakai untuk melakukan sholat katanya. Tetapi pendapatnya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, ya, awal masyhuru anhuma, dan juga ada hadis dari keduanya yang sangat terkenal itu, ya, wa an Malik, juga Imam Malik mengatakan, adnad dilka la yuthiru rotban wala yabisan, bahwasanya menggosokkan di atas tanah sendal itu terkait dengan sendal ini ya, itu tidak akan, dia bilang la yuthiru rotban wala yabisan, tidak akan bisa mensucikan sendal itu, baik secara kondisinya dia itu kena najis basah ataupun kena najis kering. Wa qala al-aktsaru innahu yutiru yabisan wala la rotban. Tetapi kebanyakan para ulama berpendapat bahwa itu bisa mensucikan apabila kering. Kotoran itu adalah kering, bukan kotoran basah. Ya. Tapi kalau kotoran basah belum dikatakan bisa suci. Kan beda Pak ya, kalau kotoran kering sama kotoran basah kita kena tai kucing, mohon maaf lah ya, atau kotoran kucing gitu ya. Itu kalau kena yang basah tuh baunya nauzubillah. Ini kita punya mobil misalnya ya, bannya itu kena aja itu, masuk rumah baunya kemana-mana, luar biasa baunya kemana-mana. Itu kalau basah. Kalau basah tuh baunya luar biasa, susah hilangnya itu, nyarinya di mana nggak ketemu kadang-kadang. Udah dibersihin masih juga baunya ada. Nah itulah kalau basah ya. Jadi kalau kering itu biasanya sudah menguap ya, sudah hilang jadinya. Nah ini perbedaan para ulama tentang menyikapi sendal yang dipakai pada saat. Nah, ini at-taharah. Ya. Nah, hadis lagi yang terakhir, an Aisyah, ini yang terakhir. Radhiyallahu anha, dari Aisyah, Allah meridainya, ani Nabi sallallahu alaihi wasallam, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bersabda, idza ahdasa ahadukum fi sholatihi falyakhud bi anfihi thumma liyansarif, rawahu Abu Dawud wa Ibnu Majah. Nah, ini cara bagaimana kalau misalnya Bapak itu berada di jamaah di tengah-tengah, terus Bapak batal, ini kan bingung nih, mau keluar segala macam kan bingung. Nah, ini ada caranya, ini boleh. Idza ahdasa, apabila salah seorang di antara kalian itu berhadas, ya buang angin misalnya, berhadas, fi sholati, di dalam sholatnya, ya, falyakhud bi anfi, hendaklah dia memegang hidungnya dipegang. Ya, sumalian sorif, lalu pergi meninggalkan tempat sholatnya. Nah ini dijelaskan, faida ahdasa fi sholati falyumsik biyasarihi anfahu. Maka bukannya tangan kanan tapi ya, tangan kiri gitu. Di sini disebutkan. Maka apabila seseorang itu berhadas di dalam sholatnya, hendaklah dia pegang tangan kirinya, hidungnya itu, waliyakhruja min sholati, kemudian keluar dari sholat, li'annaha batalat bil hadasi, karena dia sudah batal karena hadas ya. Dia batal karena hadas. Wa innama amrun hinaidin bi akhdi anfihi liyaumihim anas annahu ra'fun. Ini diperintahkan ya saat itu karena untuk apa ya? Memberikan pemahaman kepada jamaah yang lain bahwa dia itu sedang mimisan. Fala yaqa'u fi irdihi. Maksudnya agar untuk tidak mengurangi kehormatannya. Karena orang kentut kan malu Pak ya. Tut misalnya. Kan bisa saja kan ya bau ya, mohon maaf ya. Kadang-kadang pas lagi gini kentut ya. Mana ada sih orang kentut ngaku ya, kecuali kalau di rumah ya. Kalau di rumah nggak beda Pak itu. Sering ngaku biarin aja. Kadang-kadang orang tua di depan anak tut gitu. Ya, siapa yang kentut? Ayah. Ya itu pada diam semua. Wah, yang kentut ya anaknya aja gitu ya. Atau mama gitu. Saya bisa juga ya. Ya biasanya kan ya mohon maaf ya. Ini ya terbuka aja gitu ya. Kalau biasanya antara kita yang satu level, satu ini kan kalau kentut biasa aja. Nut,
kentut sembarangan baik kamu ya gitu ada tapi bercanda ya. Tapi kalau di antara orang banyak kan beda, Pak. Ya. Kalau kita sama keluarga kita atau dengan istri kita atau istri kita dengan kita juga kadang-kadang misalnya mohon maaf ya Bu ya, kalau misalnya keluar angin gitu ya, gitu-gituan ya padahal suami juga gak enak gitu tapi tetap harus dijaga juga ya. Jangan sampai terjadi prahara gara-gara kentut gitu ya kan. Enggak bukan ya ini. Nah, ini luar biasa ya. Jadi Rasulullah itu memberikan cara seperti itu supaya dia tidak malu, tidak berkecil hati, maka di situ kita boleh keluar dari tempat sholat kita pegang hidung kita. Jadi seolah-olah kita lagi mimisan. Nah, ini cara ini hadis ini ya. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Daud dan Ibnu Majah. Nah, ini caranya seperti itu, Pak. Ya, jangan langsung keluar baik, gitu ya, keluar aja gitu ya, gitu ya. Jadi caranya ada seperti itu. Nah, wa fikum ma taqaddama anna taharata syartun li sihhati sholati min awwaliha ila akhiriha. Dan dari hadis-hadis tadi yang saya sebutkan, yang sudah kita sebutkan tadi, semuanya itu memberikan satu penjelasan bahwa bersuci itu adalah merupakan salah satu syarat sah sholat dari awal sampai akhir. Ya, jadi dari awal sampai akhir. Kalau misalnya di ujung sebelum masih tahiyat akhir gitu ya, kentut itu juga tetap batal, harus diulang juga. Ya. Nah, saya kira itu ini pembahasan tentang thaharah. Atau kita masuki lagi. Gimana Pak Ustadz Endang Barok? Ini masukin lagi dengan tentang kiblah nih. Kiblat ini juga penting juga untuk kita pahami ya, menghadap kiblat. Bagaimana dengan menghadap kiblat? Atau gimana saya serahkan kepada 5:30 ya. Berarti tandanya berarti udah selesai. Ya, udah selesai 5:30. Oh iya. Di itu ya, oke. Kalau kita bahas tentang kiblat ini juga panjang juga ini. Ini terkait dengan kiblat ini nanti ada beberapa hal dengan kiblat ya, berkaitan dengan kiblat. Bagaimana kiblatnya orang yang berada di sekitar masjid? Bagaimana kiblatnya orang Mekah secara keseluruhan? Lalu bagaimana kiblatnya orang di luar dari kota Mekah? Nah, ini penting. Ya. Soalnya kalau kita berada di misalnya nih kalau orang berada di Mekah, di kota Mekahnya langsung bukan di kota Mekah, di Masjidil Haram. Bagaimana kiblatnya orang yang di sekitar Masjidil Haram? Maka di situ kiblatnya niatnya Ka'bah. Gitu. Tapi kalau di luar daripada Masjidil Haram, ya itu kiblatnya Masjidil Haram. Masjidil Haram. Ya, Masjidil Haram. Makanya di dalam Al-Qur'an disebutkan ya, "Fawalli wajhaka syatral Masjidil Haram." Bukan Ka'bah. Tapi dalam hadis secara terang-terangan ya dijelaskan tentang kata-kata Ka'bah. Maka kalau kita berada di sana nih, ya kita niatnya menghadap Ka'bah, ya, bukan menghadap kiblat. Kiblat itu sebenarnya artinya arah, ya, arah, searah. Nah, oleh karena itu tidak harus tepat. Kalau orang yang berada di Masjidil Haram itu harus tepat, harus menghadap Ka'bah tepat. Nah, kalau kita yang berada di luar Masjidil Haram, apalagi di luar bumi ini, nanti ada penjelasannya di sini. Itu hanya searah, tidak tepat, tidak harus tepat banget gitu. Nah, inilah nanti perbedaannya banyak gitu. Ya, sampai ada yang kemudian ditarik ke sana di masjid, memang dari dulunya mungkin bagaimana, ya, akhirnya kemudian dimiringkan supaya pas banget karena zaman sekarang ini sudah canggih. Sehingga bisa kelihatan tepat banget Ka'bahnya gitu. Misalnya, nah ini kalau dulu ya ini berbeda pendapat para ulama. Silakan mau berpegangan itu juga silakan, yang mau berpegangan searah dengan kiblat juga silakan. Tapi pembahasannya ini panjang. Bahkan nanti bisa lebih dari bisa saya di jam ini nanti setengah jam lagi itu Pak. Saya kira lebih dari 1 jam lagi kali ini. Ya. Terkait dengan ini sementara saya sudahi dulu sampai di sini. Barangkali mungkin ada jamaah yang ingin bertanya
Atau kalau ada yang nggak bertanya, saya alhamdulillah terima kasih banyak begitu. Tapi sebaiknya ada pertanyaan biar kita berkembang gitu. Silakan. Nah, silakan Pak Yos. Oke. Tempat kita yang dilalui oleh kucing. Nah, ini perbedaan pendapat ini. Ya. Karena ada sebuah hadis mengatakan innal qitta minat tawafina fi baitina. Karena kucing itu adalah merupakan hewan yang berlalu lalang di rumah kita. Nah, ada yang mengatakan tidak najis. Ya, tidak najis. Artinya kalau itu bukan kotoran yang keluar dari dua lubang kucing misalnya, maka itu tidak najis. Tidak najis. Dan kita tidak perlu pindah. Tetap kita boleh sholat di situ. Gitu. Karena disebutkan gitu berdasarkan itu. Tapi ada juga yang mengatakan itu sampai itu dibilang maksudnya kotorannya tidak najis gitu ya. Tapi kalau saya tetap itu berkeyakinan bahwa semua yang keluar dari dua lubang itu adalah najis, kotoran. Sekalipun itu berasal dari makhluk lain selain manusia atau hewan misalnya. Nah, itu dianggap sebagai najis atau disebut dengan najas atau khabas ya atau qadar atau al-adza. Itu nama-nama penamaan tentang najis itu banyak itu. Saya kira itu Pak jawabannya. Barangkali ada yang mau berpendapat tentang kucing. Bagaimana nih? Nah, oleh karena itu di dalam hadis itu dijelaskan seperti itu. Jadi kucing itu adalah binatang yang berlalu lalang di antara kita. Berdasarkan hadis itu dan juga ada hadis yang lainnya mengatakan maka ketika dia lewat ya dia tidak membawa najis. Tergantung kita lihat kucingnya Pak. Ya kalau kucingnya misalnya dia habis jatuh dari tempat septic tank, misalnya mohon maaf ya, jatuh dari tempat septic tank terus lewat ban kita dan ada bau, wah itu harus dihindari Pak. Karena itu secara itu ulama sepakat ulama fikih mengatakan setiap ada benda atau hewan yang lewat kemudian terasa di situ ada muncul bau, warnanya dan rasanya, maka harus kita menghindar tempat itu. Kita pindah ke tempat yang lain untuk melaksanakan sholat. Dan itu kita boleh pindah dalam posisi misalnya sholat kita pindah dari ke tempat lain itu boleh, ya. Tidak membatalkan sholat kita. Ya, kita lihat dari perilakunya kucing. Kucing terus tempat pasir atau tanah tadi dia suka Iya. sehingga apakah kena najis atau tidak? Karena kucing itu kadang-kadang kan dekat kucing, Ya. Baik, sebenarnya gampangnya begini. Nahkumu bidzawahir wallahu yatalawwas sarair. Kita menghukumi sesuatu atau menetapkan sesuatu itu berdasarkan ya kemampuan kita. Naku bidzawahir apa berdasarkan yang kelihatan, yang zahir, yang kelihatan. Kalau kita lihat misalnya, terus kemudian kita lihat di sini, kita cium, oh ada bau pipisnya, ya kita ganti, ya kan? Tapi kalau kita cium nggak ada bau itu, saya kira walaupun diinjek dengan kucing tidak akan najis. Menurut saya gitu. Artinya warna, misalnya keinjek warna ada apa, jangan-jangan ada kencing kucing misalnya. Nah itu saya kira kalau dilihat kita ada warna kuning-kuning nih. Nah kita langsung boleh bersihkan yang di sini aja Pak. Boleh kita bersihkan Pak. Sampai kemudian kita cium lagi sampai hilang warna, bau dan rasanya. Rasanya itu yang kita ada gini kan lah, ya. Terus kemudian kita cium, ya. Kemudian warnanya, warna kuningnya udah hilang belum? Gitu. Kalau sudah hilang, maka pakaian yang kita pakai itu sudah sah, maksudnya tidak najis ketika kita pakai dalam keadaan sholat, gitu. Ini boleh dipakai. Nah, inilah kebolehan kita luar biasa. Ketika ini juga Imam Al-Ghazali rahimahullah itu pernah juga memberikan satu pendapat. Ketika kita pipis, ya kita ketika pipis atau baul, ya buang air kecil dalam posisi berdiri, nah itu kan pasti ya. Kadang-kadang ya mohon maaf, terus kemudian tempat kita itu
tinggi dirinya itu untuk ini. Kayaknya tidak mungkin kalau tidak nyiprat itu nggak mungkin. Tidak mungkin kalau tidak nyiprat. Maka sebaiknya sih yang bagus itu ya kita lepas semua, baru kita buang air kecil itu yang bagus. Kadang-kadang ya sebagaimana yang dilakukan oleh Nabi misalnya ya, cara pipis kita yang terbaik adalah posisi jongkok dengan kaki kiri agak ini terus tak ini ya kan, ada akan posisi seperti itu. Tapi kan kadang-kadang bukan kadang-kadang, dulu sama sekarang beda. Dulu itu pasir, Pak. Dulu itu pasir. Dia tidak akan mental lagi. Tapi kalau posisi sekarang ini ubin, ya mental kadang-kadang itu. Dan kita duduk posisi kita misalnya kalau kita pipis di tempat-tempat lain, kita juga sanksi. Kita pegang begini, gimana? Pegang begini, pegang agak susah juga. Nah oleh karena itu ya kita, kata Imam Al-Ghazali, setelah kita buang air kecil, usahakan kita istinja dengan sebaik-baik mungkin dengan melakukan ibro itu dehem gitu ya sampai 3 kali gitu ya supaya supaya tuntas keluar itu ya. Sebenarnya yang bagus tuh ya mohon maaf ya, seperti kayak kaum ibu-ibu ya duduk, nggak ada ibu-ibu berdiri kan, nggak ada. Kalau bapak-bapak berdiri di mana-mana berdiri. Ya mohon maaf gitu ya. Ya jangankan kalau bapak-bapak mah di mana aja juga jadi, kadang-kadang begitu. Ya mohon maaf, saya jalan misalnya kemana itu di daerah itu di bawah kolong Ciputat tuh, di bawah tuh jembatan flyover. Kalau lewat itu baunya nyes, aduh ini orang kencing sembarangan baik, ya kan? Waktu itu sopir-sopir itu kayak kucing, ya. Kayak kucing laki lah, pemerintah tahu sendiri kucing laki, kucing jantan tuh masuk, seret, nandain gitu. Jadi kalau bapak-bapak kencing di situ tuh berarti nandain kekuasaannya di situ tuh. Iya itu soalnya bukan apa-apa Pak. Itu sampai yang namanya pagar besi itu warnanya kuning sampai hancur gitu. Wah luar biasa itu. Saking banyaknya tuh di itu Pak waktu dulu pernah di Kebayoran Lama. Dulu baru Kebayoran Lama di flyover dulu pernah saya lihat situ. Di sini juga di flyover sini juga ada. Ya mohon maaf. Ya mohon maaf ya, kadang-kadang kalau laki itu kan ya karena kan kebelet yang ada tempat ya udah akhirnya dia bisa di kebun. Itu boleh sih, nggak masalah, tapi lihat dulu. Ketika pipis juga lihat dulu, ada nggak lubang binatang di situ? Ada itu. Nanti kalau itu bisa jerit itu apa semut-semut itu. Kehujanan siapa ini gitu kan. Kita harus nggak tahu ya. Kita harus cari-cari. Cuma ya itu tadi, betul tadi. Ketika waktu kita pipis di tempat yang agak datar, kemudian itu nyiprat, itu pasti ada nyiprat. Oleh karena itu Imam Al-Ghazali ya mengatakan kita yakinkan dengan cara mengambil air lalu cipratkan. Ya, cipratkan bismillah, cipratkan. Ya, dicipratkan. Itu Imam Al-Ghazali memberikan cara seperti itu. Supaya apa? Menghilangkan syak tadi, ragu-ragu kita ini. Ya. Jadi menghilangkan. Jadi dalam hadis sebutkan dak ma yuribuka ila ma la yuribuk. Tinggalkan yang meragukan kepada yang tidak meragukan. Dengan cara begini langsung tidak ragu. Tapi dengan itu kita kalau tanpa itu gitu, aduh, tadi kayaknya ada yang nempel nggak ya? Nah itu udah mulai ragu tuh kayak gitu. Nah cara menghilangkannya ambil air siramkan, percik atau dalam bahasa Arabnya itu nadoh, ya tamboh. Jadi memercikkan saja ya, iroshi. Jadi tidak mengguyur semuanya, basah semua nanti ya kan enggak. Itu namanya enggak. Ya sebaiknya sih kayak yang bagus mah dilepas semua. Tapi kadang-kadang susah ketika kita berada di tempat-tempat tertentu kayak misalnya di rest area itu kan udah banyak orang ngantri. Ya udah kita usahakan kencing dengan sesuai apa yang dilakukan oleh Rasulullah. Kita juga pipis dalam posisi mungkin mengikuti Rasulullah atau kita kemudian juga dehem. Kalau kita posisinya berdiri ya, nggak ada lagi tempat. Ya mohon maaf kalau di tempat-tempat kita ini memang tempat kencing atau tempat buang air kecil kita ini berbeda ya. Banyak orang ada laki-laki, banyak kan ya. Ya kita mau gini kan nggak bisa kita mau ini ya. Kita harus situ aja posisinya kan. Dikeluarkan nanti orang lain lihat kan gitu kan, nggak enak juga. Nah oleh karena itu memang sebaiknya sih di tempat yang tertutup gitu ya. Ya di tempat tutup yang baiknya.
Tapi kalau itu kan darurat ya Pak ya, di pojok. Di masjid-masjid juga ada begitu juga posisinya. Susah juga. Yang baik tuh kita ya di kamar mandi tertutup ya, ada hijab. Nah itulah. Sebenarnya itu sudah tertutup sih artinya. Cuma kan posisi kita dalam posisi begitu kan juga kalau melihat kewaroan, kalau warok itu sesuatu yang apa ya, hal-hal yang katakanlah makruh atau hal-hal yang sampai yang boleh itu ditinggalkan gitu. Supaya nggak kelihatan orang kan malu juga kan ya, supaya nggak kelihatan orang ya biasanya di kamar mandi. Cuman kamar mandi itu kan kadang-kadang ngantri, itu susahnya. Maka dibolehkan lah. Ya kemudian kita dehem aja. Nah cuma ya mohon maaf kalau kita yang sudah usia 40 tahun ke atas, mungkin 50 tahun ya. Itu mohon maaf itu klepnya itu kan sudah maaf. Klepnya kata kalau ke Pak Jadi ini, Pak Jadi yang pernah menjelaskan ke saya itu. Pak Jadi kan ini ahli sunat. Ini ngasih tahu. Jadi kalau anak kecil itu kan kencingnya lurus tercut gitu kan ya. Jadi kalau udah di atas yang udah usia tua itu truk pecah jadi 2 terang. Terang 3. Itu ya, itu. Pak Jadi yang ngasih tahu kepada saya. Jadi memang sudah mulai klepnya itu ya, Pak. Coba jelaskan, Pak. Boleh, Pak? Mohon maaf ini. Ya, kayak kita ini ya mohon maaf yang sudah menikah, sudah ini ya wajar ya. Nah oleh karena itu kadang-kadang itu bisa mencar kemana-mana. Makanya kita harus harus cari tempat yang kalau bisa posisinya ini. Ya mohon maaf ya, ada nggak di sini bapak-bapak yang sudah usia itu kencingnya nggak mencar? Pasti ada, pasti mencar Pak. Ini mohon maaf ya. Ini karena memang usia. Ya. Pak Parno ketawa terus nih tadi. Mohon maaf ya. Nah, bukan Pak, kalau fikih memang begitu apa adanya Pak. Ini terkait juga masalah ini Pak, ini ahlinya nih beliau bisa dijelaskan. Coba Pak tolong jelasin Pak, boleh Pak? Saya pernah dijelasin oleh beliau. Ya memang begitu. Jadi tanda-tanda tua begitu Pak. Ya jadi seperti itu. Saya kira cukup itu kali ya Pak ya yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan kalau yang salah dari diri saya yang doif ini, kalau benar dari Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tutup saja ya, nggak ada pertanyaan lagi. Barangkali ibu-ibu ada yang mau nanya Pak? Enggak ada. Ya baik, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi sabil haq. Marilah kita tutup dengan sama-sama kita baca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.